Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan Project My School Cloud Security. Jadi di project ini itu merupakan aplikasi administrasi sekolah berbasis web yang tidak hanya berfokus pada pengolahan data akademik, tapi juga menerapkan beberapa lapisan keamanan. Nah, di dalam aplikasi ini itu terdapat pengolahan data siswa, guru, mata pelajaran, nilai, transkrip, ijazah, sertifikat, sampai dengan verifikasi dokumen. Dan untuk sisi keamanannya, di sini saya menerapkan authentication, rule based access control atau RBAC, HTTPS, rate limiting, segmentasi jaringan, keamanan database, backup and recovery, serta blockchain sebagai bagian dari mekanisme untuk menjaga integritas dokumen. Nah, pada video ini saya akan memperlihatkan bagaimana sistem berjalan dan sekaligus melakukan beberapa simulasi pengujian yang sudah saya siapkan. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasinya, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu service yang menjalankan sistem ini. Jadi di sini kita masukkan komennya. Nah, dapat dilihat bahwa proyek ini itu dijalankan menggunakan Docker dan terdiri dari eh, tiga server utama. Yang pertama itu ada frontend, yang kedua itu ada backend, yang ketiga itu ada PostgreSQL. Nah, frontend ini menggunakan React and NGX, backend menggunakan Node.js dan Express untuk menjalankan API serta logika aplikasi, dan sedangkan untuk seluruh data utamanya itu kita simpan di PostgreSQL. Nah, dari hasil yang ditampilkan di terminal ini dapat kita lihat bahwa ketiga servernya itu berjalan, dibuktikan di sini, di bagian up ini statusnya. Kemudian terdapat juga di sini di PostgreSQL-nya, dia statusnya itu healthy, jadi database-nya itu sudah siap digunakan oleh aplikasi. Nah, kalau dilihat secara sederhana, alur sistemnya itu dimulai ketika pengguna membuka aplikasi melalui browser. Jadi, request dari pengguna itu masuk melalui Nginx dan frontend. Nah, kemudian untuk request yang membutuhkan data atau proses dari server, request diteruskan ke backend melalui API. Nah, di backend inilah yang menangani authentication dan authorization, proses bisnis aplikasi, komunikasi, dan PostgreSQL, serta komunikasi dengan blockchain. Jadi, frontend itu tidak berhubungan langsung dengan database-nya maupun dengan blockchain-nya. Semua prosesnya tersebut melalui backend terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan segmentasi jaringan yang digunakan pada kontainer. Jadi di sini kita masukkan dulu perintahnya. Nah, pada public network ini terdapat frontend dan backend. Nah, bagian ini tuh digunakan agar frontend dapat berkomunikasi dengan backend untuk menjalankan API. Nah, kemudian kita periksa private-nya. Nah, pada bagian private ini terdapat Postgres dan backend. Nah, disinilah terlihat bahwa database itu tidak ditempatkan langsung pada public network. Jadi, artinya frontend ini tidak mengakses PostgreSQL secara langsung. Backend menjadi perantara antara aplikasi dengan database. Nah, pemisah ini saya gunakan untuk memisahkan application layer dengan data layer dan membatasi akses langsung ke database-nya. Nah, aplikasi ini sudah diarahkan menggunakan HTTPS melalui Nginx. Nah, ketika saya mengakses endpoint HTTPS, server memberikan respon 200 OK, yang berarti koneksinya itu berhasil. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba
melalui HTTP. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini. Nah, hasilnya itu server memberikan 301 move permanently dan mengarahkan request menuju HTTPS. Jadi, akses aplikasinya itu diarahkan melalui koneksi HTTPS agar komunikasi antara pengguna dan aplikasi itu tidak menggunakan HTTP biasa. Nah, sekarang di sini kita akan lihat aplikasinya atau webnya. Nah, di sini kita lihat dulu, kita login sebagai admin, dan kita masukkan passwordnya. Nah, di sini. Nah, setelah itu pengguna melakukan login dan authentication-nya itu berhasil, fitur yang dapat dilihat dan digunakan itu akan menyesuaikan dengan rule atau hak akses penggunanya tersebut. Nah, di dalam sistem ini terdapat data siswa, data guru, mata pelajaran, nilai, transkrip, ijazah, sertifikat PKL, serta verifikasi dokumen. Nah, sekarang di sini saya akan membuktikan bahwa pembatasan hak akses tersebut dari sisi back-end. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, pada request pertama ini, di sini saya menggunakan sesi akun dengan role siswa untuk mengakses profil miliknya sendiri. Jadi, jika diperhatikan, di sini server memberikan respon 200 atau oke, yang artinya akses ini memang diperbolehkan. Nah, setelah itu, di sini saya akan mencoba mengakses dari akun siswa ini. Di sini akun siswanya itu mencoba mengakses sertifikat upload yang dimana ini itu diperuntukkan hanya untuk admin. Dan dapat dilihat server itu merespon 403 forbidden. Jadi, walaupun seseorang itu mencoba mengakses endpoint tersebut secara langsung, back-end-nya itu tetap melakukan pemeriksaan hak akses. Nah, dengan demikian, dapat dilihat bahwa RBAC-nya pada sistemnya itu bukan hanya sekedar menyembunyikan menu di aplikasi frontend, tetapi pembatasannya juga diterapkan pada back-end. Dapat dilihat di tampilan ini bahwa adminnya itu bisa mengakses semua. Seperti ijazah, di sini ijazah ada upload. Kita nanti lihat perbandingannya ketika kita memasuki akun siswa. Kemudian sertifikat PKL juga. Nah, jadi admin itu bisa memasuki semua endpoint. Kemudian kita coba masuk ke salah satu akun siswa. Nah, dapat dilihat bahwa siswa itu, akun siswa hanya bisa mengakses ini. Dashboard, nilai, transkrip, ijazah, sertifikat PKL, dan verifikasi dokumen. Dan di bagian ijazah, siswa itu tidak bisa mengupload. Dapat dilihat perbandingannya tadi, di sini di bagian admin dia itu bisa upload ijazah. Nah, dengan demikian RBAC-nya itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rules-nya masing-masing. Kita login sebagai admin lagi. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan simulasi request yang memiliki pola seperti SQL injection. Kita hapus dulu ini. Yang kita masukkan. Nah, pada implementasi ini tuh pola request tersebut diblokir pada lapisan Nginx sehingga tidak diteruskan ke backend. Jadi,
filtering seperti ini itu saya gunakan sebagai lapisan tambahan untuk menahan pola request yang dianggap mencurigakan. Jadi hasilnya ini menunjukkan bahwa pola yang saya uji itu berhasil dideteksi dan diblokir dengan server melemparkan 403 forbidden. Nah, pengujian berikutnya itu saya akan menggunakan pola cross-site scripting atau XSS. Di sini saya masukkan kodenya terlebih dahulu. Nah, pada parameter URL yang saya masukkan, teks script yang sudah di-encode, ketika request dikirim, server kembali memberikan respon 403 forbidden. Artinya, pola script yang sesuai dengan rules filtering berhasil dideteksi dan request tersebut tidak diteruskan ke aplikasi. Nah, berikutnya di sini saya akan memperlihatkan bagaimana sistem merespon ketika menerima banyak request dalam waktu yang sangat singkat. Di sini saya masukkan perintahnya. Nah, pada pengujian ini tuh saya mengirimkan 100 request secara berurutan ke endpoint help. Dan di bagian awal masih terlihat respon 200. Atau dia bisa mengakses. Nah, tetapi setelah jumlah requestnya itu mulai melewati batas yang ditentukan, maka muncul 429. Artinya too many request. Jadi, rate limiting pada sistem ini sudah bekerja untuk membatasi request yang berlebihan terhadap API. Nah, selain filtering dan rate limiting, server juga mengirimkan beberapa HTTP security header. Jadi di sini kita coba. Nah, di sini terdapat Xframe option dan X content type option. Nah, ini tuh membantu mengurangi, jadi Xframe option ini membantu mengurangi resiko clickjacking. Kemudian untuk X content type option itu untuk mencegah meme sniffing. Nah, ada juga konten security police yang digunakan untuk membatasi sumber konten yang diperbolehkan oleh browser. Nah, selain itu, di sini juga terdapat permission police yang membatasi beberapa fitur browser seperti kamera, mikrofon, geolocation, dan payment. Jadi, pengamanan pada aplikasi ini itu tidak hanya dilakukan pada endpoint, tetapi juga pada respon yang diberikan kepada browser. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke bagian blockchain. Nah, pada proyek ini saya menggunakan Ganache sebagai blockchain lokal untuk kebutuhan pengembangan dan pengujian. Nah, di sini sekarang saya akan cek koneksi langsung dari kontainer backend menuju blockchain. Nah, dari hasil yang ditampilkan, backend itu berhasil terhubung dan mendapatkan chain ID 1337. Nah, perlu saya jelaskan bahwa file PDF itu tidak disimpan secara langsung di blockchain. Yang digunakan adalah nilai hash dokumen sebagai fingerprint digital untuk membantu proses verifikasi dan menjaga integritas dokumen. Nah, sekarang di sini saya akan memperlihatkan konsep verifikasi dokumennya. Jadi, ketika sebuah dokumen itu didaftarkan, sistem akan menghasilkan nilai hash dari file tersebut. Dan nilai hash ini dapat dianggap sebagai fingerprint digital dari sebuah dokumen. Nah, kita akan mencoba upload. Di sini kita akan coba upload Maya Savitri.
Kemudian kita upload sebuah file, kita bebas saja di sini. Anggap saja kita sedang upload ijazah, kemudian upload ke blockchain. Di sini gagal karena saya sudah memasukkan file tersebut sebelumnya. Memasukkan file bebas saja dulu. Dan di sini uploadnya itu sudah berhasil. Dan web itu akan menghasilkan kode verifikasi. Dan di sini juga akan tertampil transaction khasnya. Jadi, ketika kita mau memverifikasi dokumen, kita akan salin kode verifikasinya. Kemudian kita ke verifikasi dokumen. Nah, selanjutnya kita upload juga filenya. Nah, setelah itu nanti eh, nah di sini akan muncul verifikasi hasilnya dan di sini dokumennya itu valid karena kita memasukkan karena nilai hasil yang diberikan dan nilai hasil yang dihasilkan dari verifikasi ini sudah sesuai. Nah, sebaliknya apabila isi filenya itu sudah dirubah, walaupun nama filenya itu terlihat hampir sama, nilai khasnya itu akan berubah. Dan ketidaksesuaian nilai khas tersebut dapat digunakan sistem untuk mendeteksi bahwa dokumen ini tidak sama lagi dengan dokumen yang sebelumnya didaftarkan. Nah, berikutnya di sini saya akan melakukan pengujian terhadap smart contract versi terbaru menggunakan Hardhat. Di sini kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Kemudian di sini kodenya sedang memproses. Nah, jadi pada bagian awal ini terdapat 3 pengujian fungsi utama. Pengujian pertama memastikan bahwa dokumen dapat didaftarkan. Kemudian pengujian kedua memastikan bahwa dokumen dengan hasil yang benar dapat diverifikasi. Kemudian pengujian ketiga itu memastikan bahwa khas dokumen yang berbeda menghasilkan verifikasi yang tidak valid. Kemudian setelah itu terdapat security test dan pada tes ke-16 ini wallet yang tidak memiliki otoritas mencoba melakukan registrasi dokumen dan hasilnya ditolak. Nah, kemudian pada tes 17A ini verification kode yang sama dicoba didaftarkan kembali dan hasilnya itu ditolak. Kemudian pada tes 17B, dokumen dengan khas yang sama dicoba digunakan kembali dengan verification kode yang berbeda dan hasilnya itu ditolak. Dan yang terakhir, tes ke-18 dilakukan pemeriksaan terhadap attack surface retensi berbasis Ether kontrak, tidak memiliki fungsi payable, serta tidak melakukan transfer Ether atau external callback yang relevan terhadap pola tersebut. Dan dari seluruh skenario yang dibuat, hasil akhirnya adalah 7 passing. Jadi, seluruh pengujian smart contract yang telah disiapkan berjalan sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Di sini selanjutnya saya akan menampilkan sisi availability-nya. Di sini saya akan menyiapkan mekanisme backup database. Nah, terlebih dahulu di sini kita buat filenya, file backupnya.
Kemudian, kita lakukan backup. Selanjutnya, kita copy hasil backup-nya. Dan di sini ada sukses, berarti kita sudah sukses membackup dari kontainer ke Windows-nya. Dan dapat dilihat di sini. Ini sudah ada hasil backup-nya. Selanjutnya di sini saya akan membuat database pengujiannya. Jadi, untuk menghindari perubahan data pada database utama, proses recovery-nya ini saya lakukan pada database pengujian bernama SMK Restore Test. Nah, kemudian kita copy backup kontainernya, terus kita restorasi database-nya. Dan di sini hasilnya itu tanpa error. Jadi dengan cara ini itu saya dapat memastikan bahwa backup benar-benar dapat digunakan untuk proses recovery tanpa mengganggu database utama. Nah, di sini itu tabel-tabel yang muncul ada Prisma Migration, Audit Log, Certificate, Class Member, Class, Diploma, Grade, Graduation, Student, Subject, dan sebagainya, di mana ini itu terdiri dari 15 tabel. Nah, selanjutnya kita cek dulu salah satunya. Nah, di sini terdapat siswa dengan full name Andi Saputra, Ahmad Rizky, Muhammad Fadli, Rizal, dan Fikri. Setelah proses restorasi selesai, di sini saya melakukan proses pengecekan tadi terhadap struktur dan isi database. Dapat terlihat bahwa tabel-tabel berhasil dikembalikan dan ketika data siswa diperiksa, data tersebut juga tersedia pada database hasil restorasi. Jadi backup-nya itu tidak hanya berhasil dibuat, tetapi juga sudah diuji untuk proses recovery. Nah, selanjutnya untuk melihat kondisi resolve dari service yang berjalan, di sini saya menggunakan monitoring dari Docker. Di sini kita masukkan command-nya. Nah, di sini dapat kita lihat pengguna CPU, memori, network I/O, dan jumlah proses dari masing-masing kontainer. Nah, informasi seperti ini itu dapat membantu administrator memantau kondisi resource aplikasi dan mengetahui apabila salah satu service menggunakan resource secara tidak normal. Nah, setelah seluruh simulasi pengujian selesai, di sini saya kembali mengecek kondisi service. Nah, dari hasil ini dapat dilihat bahwa servis utama itu tetap berjalan. Jadi pengujian yang dilakukan tadi tidak membuat servis utamanya itu berhenti. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa statusnya itu masih dalam kondisi up. Nah, dari implementasi dan simulasi yang sudah saya tampilkan, MySchool Cloud Security ini menerapkan keamanan pada beberapa lapisan. Pada sisi pengguna terdapat authentication dan role-based access control. Pada sisi komunikasi digunakan HTTPS dan security header. Pada sisi API terdapat filtering request serta rate limiting. Dan kemudian pada sisi infrastruktur terdapat kontainer dan segmentasi jaringan untuk memisahkan application layer dengan database. PostgreSQL digunakan sebagai database utama dan dilengkapi dengan mekanisme backup dan recovery. Sedangkan untuk blockchain-nya sendiri digunakan sebagai salah satu mekanisme untuk membantu menjaga integritas dan proses verifikasi dokumen melalui nilai hash.
Nah, dan untuk simulasi yang dilakukan, request yang tidak sesuai dengan rules keamanan dapat ditolak dengan respon 403 forbidden, sedangkan request yang berlebihan dapat dibatasi dengan respon 429 atau too many request. Dan untuk backend juga berhasil terhubung dengan blockchain lokasi pada chain ID 1337 dan pengujian smart contract versi terbaru melalui Hardhat berhasil dengan 7 passing. Jadi, kesimpulan dari proyek ini adalah keamanan tidak hanya diterapkan pada tampilan aplikasi saja, tetapi dibuat secara berlapis mulai dari pengguna, komunikasi jaringan, API, database, kontainer, sampai dengan mekanisme verifikasi dokumen. Jadi, setelah penjelasan tadi, demikianlah presentasi Project MySQL Cloud Security. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.